wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Baik, pertemuan kedua Ekstra Banjaria SMP Negeri 2 Sidoarjo kali ini materinya adalah materi terbang dan materi vokal. Materi terbang sendiri dibagi menjadi dua, yaitu cara memegang terbang yang sesuai dan akurasi pukulan. Untuk materi vokal sendiri yaitu mengenai nada dan mengenai power. Baik, yang pertama adalah materi mengenai terbang. Materi yang pertama yaitu cara memegang terbang. Cara memegang terbang dibagi menjadi beberapa jenis. Yang saya ketahui ada 4 jenis. Yang pertama seperti ini, langsung saja saya contohkan ya. Duduk sila, kemudian terbangnya ditaruh di lantai, tangan kirinya masuk memegang terbang seperti ini. Nah, kelebihannya adalah tidak mudah capek karena terbangnya itu ditaruh di lantai atau disanggah dengan kaki. Tapi kelemahannya adalah ketika terbang ini dipakai secara terus-menerus, kemudian tangan ini yang berkeringat, nanti akan menyebabkan terbang rusak karena di bagian dalam sini adalah bagian yang paling rawan dalam terbang. Jadi rentan sekali untuk rusak. Yang kedua adalah seperti ini, ditaruh di tangan kiri, ditaruh di sebelah kiri, kemudian terbangnya dipegang seperti ini, jempolnya masuk. Nah, terbang ini juga sama enaknya, tidak terlalu berat, enteng, bisa bilang enteng. Hanya saja bunyi yang dihasilkan untuk teknya kurang maksimal karena tangannya ini hanya segini, nanti dapatnya cuma segini. Terbang yang ketiga ini biasanya yang standar dipakai di mana-mana. Tangan jempolnya ini di bagian luar seperti ini. Jadi ada space tangan untuk lebih naik untuk teknya nanti agar bisa lebih maksimal. Ini terbang standar biasanya dipakai di mana-mana. Untuk yang keempat yaitu kalau sudah tingkatnya sudah lebih baik dari sebelumnya, menggunakan yang seperti ini, sama megangnya seperti ini, tapi tangannya ini agak ditarik ke atas. Jadi ini menekan teknya ini nanti semakin maksimal, bunyinya semakin keras, powernya juga bagus. Hanya saja untuk kalau belum terbiasa kalau bisa jangan pakai terbang yang ini karena akan sulit mencari teknya nanti karena pasti bunyinya empuk-empuk, bukan tek. Jadi untuk pertama kita pakai yang terbang jenis ketiga aja. Jadi tangan kiri ditaruh di sebelah kiri sampai posisinya nyaman, senyaman mungkin. Kemudian terbang ditaruh agar tidak capek. Nah, seperti ini. Posisi tangan kanan kalau bisa mengikuti anatomi tubuh. Jadi jangan terlalu gini. Akan susah sekali kalau lurus ke depan. Jadi mengikuti anatomi tubuh saja, anatomi tubuh. Jadi tangannya agak serong, terbangnya agak serong. Tapi jangan terlalu serong ya, juga susah, mengikuti tangan saja. Baik, materi yang kedua untuk terbang yaitu akurasi pukulan. Sebelum kita mengarah ke akurasi pukulan, hendaknya kita tahu bagaimana cara menabuh terbang dung dan tek dengan benar. Jadi komponen terbang itu bunyinya ada dua, yaitu dung dan tek. Jadi untuk menabuh terbang dung yaitu tangan kiri ada yang sebagian untuk menyangga, ada sebagian yang dilepas karena kalau dipakai untuk menyangga semua tidak akan keluar dungnya. Nah, akan jadi seperti ini. Kalau untuk menyangga sebagian 1 atau 2 jari masih ada gema yang keluar. Ini karena terbangnya masih atos, jadi tidak terlalu kerasa ya bunyi-bunyinya. Kemudian tangan ketika nabuh itu dipantulkan, jadi seperti ini. Jangan ditahan, kalau ditahan nanti bunyinya juga lain. Nah, jadi seperti ini, jadi tidak ada gemanya. Jadi dung yang baik adalah dung yang bergema, ada gemanya. Kemudian tek itu kebalikan dari dung. Jadi kalau dung ininya dilepas,
dan dipantulkan. Kalau T itu sebaliknya, tangan kiri ditutup semua dan tangannya itu tidak dipantulkan, tangan kanannya. Bentar. Nah, seperti ini. Jadi ditahan, jangan dilepas ya. Nah, selanjutnya adalah akurasi pukulan. Akurasi pukulan itu apa? Akurasi pukulan itu tepatnya kita menabuh terbang sesuai sasaran. Sasaran itu sasaran yang tepat akan menghasilkan bunyi yang baik. Jadi misal untuk tangan seseorang itu beda-beda ya, ada yang tangannya panjang, ada yang tangannya jari-jarinya pendek, ada yang tangannya besar, ada yang tangannya kecil. Jadi tidak ada patokannya, ini harus seperti sebelumnya harus seperti ini atau agak mundur atau agak maju, tidak ada patokannya. Tapi biasanya itu T itu di ini di sela-sela jari, pergelangan jari itu kena pada kayunya, jadi seperti ini. Nah, seperti di sini ya. Nah, kalau dum itu biasanya jempolnya ini lurus ini, kalau T segini. Jadi tiap tangan itu beda-beda, tinggal menyesuaikan saja tergantung anatomi tangan. Jadi akurasi pukulan itu kekonsistenan tangan ketika memukul terbang sehingga bunyi yang dihasilkan itu akan stabil, suaranya bagus dan stabil, tidak berubah-ubah. Dumnya ya dung dung dung. Misalnya akan tetap seperti ini. Ketika T seperti itu. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi mengenai vokal. Dalam vokal Banjari itu ada beberapa komponen utama yang harus diperhatikan. Yang paling pokok itu adalah cara membacanya. Jadi cara membacanya itu harus baik dan benar. Baik itu makhrijul hurufnya, tajwidnya itu harus benar dulu. Lebih baik yang bacanya fasih tapi nadanya kurang tepat daripada yang suaranya bagus, nadanya pas, tapi cara membacanya itu tidak sesuai. Jadi yang paling penting itu cara membacanya dulu ya. Kemudian yang kedua adalah nada. Nada adalah tinggi rendahnya suatu bunyi. Jadi patokannya adalah tinggi dan rendah ya. Tinggi dan rendah. Misal saya contohkan di sini, saya memakai alat bantu keyboard untuk mengetahui tinggi nadanya seberapa. Contoh ya, saya pakai lagu Sholatum. Sholatum, Sholatum. Kemudian nadanya saya tinggikan lagi. Tadi kan Sholatum, sekarang Sholatum. Jadi segitu. Jadi lebih tinggi kan dari sebelumnya. Kemudian kita tambah lagi. Sholatum. Nah, jadi itu adalah nada. Jadi berkaitan dengan tinggi dan rendah. Jadi ketika saya menyuruh nadanya kurang tinggi, berarti tinggi bunyinya yang harus ditinggikan, bukan suaranya yang makin dingototkan. Kemudian selanjutnya adalah mengenai power. Power itu adalah kekuatan suara yang dihasilkan. Contoh ya, ini saya pakai nada yang sama. Nah, ini power pelan. Sholatum, Sholatum. Pelan kan? Sholatum. Sekarang kita tambah powernya. Sholatum, Sholatum, Sholatum. Kita kurangi lagi powernya. Sholatum.
nadanya sama tapi kekuatan suaranya yang dikecilkan. Sholatum. Kita keraskan lagi. Sholatum. Jadi seperti itu untuk materi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau materi yang kurang sesuai atau tidak sesuai dengan yang ada atau masyarakat umum, karena saya juga masih belajar. Untuk selanjutnya apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.